Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, kita masuk ke modul hari kedua. Jadi di sini kita akan belajar sedikit tentang NLP karena kita sedang mengakses nilai-nilai istighfar ke dalam internal kita dan banyak menggunakan teknik Neuro Linguistic Programming. Jadi kita akan membahas NLP sedikit agar kita bisa paham original dari teknik ini. Nah, kembali di habis pelatihan kita selalu ada practice and practice. Jadi hari ini kita akan masuk ke latihan hari ketiga. Hari pertama, hari kedua ada di modul pertama. Hari ketiga kita akan lakukan ini. Dan ini adalah tools yang kita gunakan untuk mengakses internal kita. Untuk memperkuat energi istighfar kita. Sehingga nanti di modul ketiga kita akan berikan 5 bentuk perkataan secara verbal yang bisa mengakses internal kita gitu, dan ini sebagai life tools untuk perubahan hidup yang kita inginkan. Oke, sekarang kita bicara tentang NLP yang berbasis istighfar ya gitu. Kita akan masuk ke pondasi INLP atau istighfar NLP, dan ini adalah kurang lebih 20 belief system atau keyakinan mengapa sebuah teknik istighfar bisa dijalankan. Pertama, manusia berpikir atau melihat, mendengar, merasakan berdasarkan tafsirnya, bukan berdasarkan kondisi realnya. Gitu. Jadi kalau orang mengatakan, faktanya kan begini, faktanya begini gitu. Misalnya orang main bola kemudian kemudian kalah gitu kan. Faktanya kan kita kalah. Fakta itu berdasarkan realita, tapi tafsir terhadap kekalahan itu bisa sangat sangat bergantung pada masing-masing. Ada yang mengartikan kesalahan itu sebuah kiamat, ada yang mengartikan kekalahan itu sebuah data agar ke depan lebih berkembang lagi, dan itu sebuah pilihan-pilihan menentukan tafsir ya gitu. Yang kedua, yang pertama kembali dulu sebelum masuk kedua, tafsir itu sangat ditentu kondisi mental kita. Kalau kondisi mental kita penuh dengan rasa rasa bersyukur bahwa kita telah bermain bola tadi misalnya, dan kita mendapatkan pelajaran, maka kita akan beruntung, merasa beruntung hari itu dapat pelajaran. Sebagaimana Thomas Alva Edison, setiap dia menemui kegagalan, dia merasa beruntung karena menemukan cara yang gagal, tinggal menemukan cara yang berhasil. Kedua, peta. Peta berpikir manusia tidak sama dengan wilayah. Jadi, apa yang kita perkirakan ini sebuah kondisi bisa jadi tidak sama dengan kondisi realnya. Misalnya, jika kita mengatakan susah gitu, susah bagi kita tapi tidak susah bagi orang lain gitu. Maka pilihlah peta yang memberdayakan, dan istighfar adalah alat untuk kita memberdayakan. Jadi kalau tahu kita merasa aduh susah, istighfar, ya Allah ya Rob, maafkan saya mengatakan itu gitu. Karena sebenarnya susah itu bisa jadi kita belum paham. Maka kita katakan ini belum paham. Astagfirullahaladzim, ya Allah saya belum paham tentang ini. Bukan susah gitu. Kembali manusia ini tidak ada masalah ketika Allah terlibat di dalam. Maka ketika kita mengucapkan astagfirullahaladzim, itu artinya kita membuka Allah masuk ke dalam kehidupan kita. Gitu. Nah, tiga, sensor. Sensor hidup kita. Sensor manusia itu kita bisa melihat dari berbagai macam tanda. Nah, sensor manusia itu ada 3 sensor indrawinya. Bentar, Mak. Oke, sensor manusia itu sensornya atau sensor komunikasinya itu bisa visual, auditory, atau kinestetik. Sensor indrawi maksudnya ya, sensor indrawi itu visual, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan. Nah, sensor visual, auditory, kinestetik. Ada berupa penciuman dan pengecapan dimasukkan ke dalam kinestetik. Apa artinya? Saat kita mengucapkan istighfar, yang bagus lengkap. Jadi kita mengucapkan astagfirullahaladzim. Dalam visual kita, kalau kita pejamkan mata, muncullah sebuah visual. Visualnya terserah apa. Misalnya kita berdosa, kita mengingat dosa, ingat apapun muncullah gitu. Kemudian kira-kira suara yang kita katakan apa? Kemudian apa yang kita rasakan gitu. Nah,
Sensor istighfar itu bisa begitu. Bisa juga sebuah pemberdayaan dengan mengatakan istighfar, artinya ya Allah, saya ampuni, saya mohon maaf, dan kita seperti membuka pintu. Allah hadir ke dalam masalah kita, memvisualisasikan hasil akhir apa yang ingin kita capai tercapai. Gitu. Karena yang membuat kita down itu ketika kita menggambarkan visualisasi akhirnya gagal. Ketika itu yang muncul, astagfirullah, ucapkan, kemudian ganti dengan visualisasi akhir apa yang mau kita capai. Misal kita memimpikan ingin punya uang 20 miliar gitu. Ketika kita mengucapkan uang 20 miliar yang muncul adalah kegagalan, mungkin ke masa lalu di mana kita kurang uang dan sebagainya, maka katakan astagfirullah dan ganti itu. Begitu juga suara-suara buruk yang muncul ganti. Gitu. Macam istighfar ganti kata-katanya. Kinestetik gitu. Karena auditori yang muncul dalam suara dalam diri kita kan, ah tidak mungkin, ah mana mungkin kau punya gitu dan sebagainya. Maka kita ganti itu dengan istighfar. Jadi ini harus kita biasakan kita sensor kita ya. Agar ketika ini kita ucapkan kondisi kita mental bagus dan ketika kondisi mental kita bagus, kita memberikan resonansi keluar bagus dan akibatnya kita akan dapat feedback bagus pada diri kita. Bentuk komunikasi kita ada verbal, verbal itu apa yang kita ucapkan dan apa yang kita ucapkan secara internal. Apa yang kita sangat ucapkan pada internal kita itu sangat mempengaruhi komunikasi yang kita ucapkan keluar. Komunikasi verbal kita akan tergantung pada komunikasi internal yang kita ucapkan. Maka ketika kita mengucapkan kata-kata yang buruk, kata-kata yang tidak pas, maka kita harus ganti dengan kata-kata yang memberdayakan. Ingat, kita masih punya tugas 30 hari mengatakan hal baik pada diri kita. Maka dalam komunikasi kita internal harusnya lebih memberdayakan kita. Tidak lagi mengucapkan kata-kata buruk agar sel-sel yang tubuh kita menjadi baik. 5. Kualitas komunikasi kita ditentukan oleh respon orang lain. Jadi kalau ada orang tersinggung, maka kita review apa yang kita katakan. Jangan-jangan kita menyinggung orang gitu. Kalau orang tidak ngerti apa yang kita ucapkan, kita yang harus beradaptasi pada itu dan membuat perubahan. 6. Pikiran. Pikiran itu adalah pikiran bawah sadar, pikiran sadar. Ini yang kita pahami ya. Bawah sadar kita dalam konteks istighfar NLP kita mengartikan itulah bahasa kalbu. Pikiran sadar adalah pikiran logika kita. Nah, sering sekali ketika kita berdoa, kita terjebak pada pikiran masa lalu. Pikiran masa lalu misalnya kita ingin ada orang ingin menikah, tapi dia telah gagal 2 kali pernikahan. Maka pernikahan ketiga dia memikirkan masa lalu. Jangan-jangan ini, jangan-jangan. Mengapa dia mengatakan itu? Karena pikirannya tersabotase oleh pikiran masa lalunya. Maka ketika itu terjadi, ucapkan istighfar, ganti dengan pikiran masa depan yang ingin dia capai. Karena itu sekaligus merupakan doa. Dan itu adalah bentuk komunikasi pikiran bawah sadar karena di lead atau dikatakan oleh pikiran sadar. Misalnya, aduh nanti, aduh jangan-jangan begini loh, jangan-jangan begini. Nah, ketika ngomong itu, seperti perintah pada pikiran bawah sadar untuk memunculkan kekhawatiran kita dalam bentuk visualisasi. Maka berhati-hati dengan pikiran kita. Pikirkan apa yang ingin kita capai, jangan memikirkan hal-hal negatif di masa lalu kita. Maka ucapan itu agar terjadi sebuah kondisi mental yang memberdayakan kita. Tentunya ini bukan berarti kita tidak waspada, tapi kita membangun mental ke pemberdayaan untuk hal-hal yang belum jelas. Kecuali kalau udah jelas jadi masalah gitu kan. Untuk hal yang belum jelas kayak tadi tuh, kita punya masa lalu yang gagal di bisnis, tapi ketika mau mulai bisnis kita harus memikirkan terus masa lalu yang gagal. Masa lalu yang gagal adalah pembelajaran, jadikan itu alat untuk menganalisa, tapi mental kita harus mental berdaya. Sebagai Rasul dan sahabat, setiap menghadapi tantang hidup termasuk lapar dan sebagainya, mereka melewatinya dengan tenang karena mereka yakin Allah berada di pelukannya, Allah berada di dalamnya dan mereka berdoa walaupun rasa lapar ada. Tapi dia melewati rasa lapar dengan pikiran yang berdaya gitu. Nah, karena itulah kemudian bisa mengendalikan kondisi fisik ya. Maka ada istilah mind over body. Pikiran bisa mengatasi kondisi fisik gitu. 7. Titik nol atau titik netral. Jadi istighfar adalah alat, tools untuk mengembalikan kita pada posisi netral. Jadi misalnya kita
mau bisnis, mau minta minta uang pada Allah dan sebagainya, tapi kemudian pikiran-pikiran kita, pikiran sadar kita sering sekali sabotase permintaan itu. Maka kita istighfar berkali-kali untuk mengembalikan pada titik netral ya gitu. Sebagaimana tukang roti yang memberikan frekuensi resonansi pada Imam Ahmad untuk datang padanya setiap dia memikirkan hal-hal yang terlintas negatif, maka dia ucapkan istighfar, istighfar, istighfar untuk menetralkan kembali perasaan atau kondisi yang dia miliki ya, untuk kembali ke titik netral. Paradigma, nah ini juga penting ya. Jadi dalam sebuah keyakinan ada bangunan-bangunan. Bangunan-bangunan ini tersusun sehingga menimbulkan sebuah keyakinan. Nah, kadang-kadang kita menggeser satu bangunan, kita akan menghancurkan keyakinan. Misalnya contoh, ada orang yang sok tahu mengatakan daging babi itu haram karena, nah, kata karena itu adalah sebuah bangunannya. Karena cacing pita. Karena daging babi ada cacing pita. Tapi kemudian kalau dikatakan, bagaimana kalau ada teknologi yang akan menghancurkan cacing pita? Apakah daging babi jadi halal? Nah, itu jadi masalah sebenarnya. Jadi dalam konteks ini apa hubungannya dengan istighfar? Kita harus paham bahwa sebuah keyakinan, sebuah ajaran agama kita, kalau itu tidak ada alasan yang mendukung, maka pastikan itu perintah Allah. Sudah tidak perlu dibahas. Ketika ada lintasan, mengapa ya begini, mengapa seperti halnya kita mencium hajar aswad. Itu sudah perintah Allah. Maka jangan jangan kita tergoda oleh setan yang mencoba menelusuri bangunan keyakinan kita. Istighfar ketika itu dan pastikan yakin Allah ya Allah yang terbaik. 9, niat. Jadi manusia itu dalam menjalankan sesuatu itu didasari oleh niat yang positif. Gitu. Niat positif maksudnya semua orang yang membuat tindakan, walaupun maling sekalipun, biasanya didirikan oleh niat yang positif ya. Gitu. Jadi misalnya orang itu mencolong, mencuri. Mencuri itu untuk apa dia? Untuk beli barang. Untuk apa barang itu? Untuk pemuasan kebutuhan atau memberikan hadiah pada anaknya dan sebagainya. Dan itulah niatnya positif, tapi opsi tindakannya sangat terbatas. Maka dalam konteks ini ketika kita ingin bertemu orang-orang yang menurut kita tidak pas, maka pahami saja bahwa tindakan dia didahului oleh tindakan yang positif, oleh niat yang positif. Dengan cara ini kita tidak terlalu dalam menghujat orang gitu. Bisa saja dia ada kondisi-kondisi yang maksa, mengerti dulu baru dimengerti. Maksudnya kita mengerti bukan berarti membenarkan, mengerti bahwa kenapa dia berbuat ini, tapi kemudian kita luruskan. Dan ini juga terjadi pada kita. Bila suatu saat kita ingin mengejar sesuatu, terus kemudian kita dijebak oleh sebuah sebuah kondisi yang tidak memungkinkan, jangan dipaksakan, kemudian istighfar. Bila ada lintasan-lintasan untuk kita berbuat hal yang tidak pas. Karena orang koruptor itu bukan berarti miskin mereka. Mereka adalah orang yang kaya sekali kadang-kadang. Tapi mengapa mereka membuat korupsi? Karena mereka ingin meningkatkan kekayaannya, tapi pilihannya terbatas. Maka yang dia pilih ada korupsi. Nah, bila kita ada opsi-opsi seperti itu, maka istighfar, berdoa pada Allah, ya Allah berikan posisi yang terbaik yang engkau sukai. Ya, gitu. 10, keputusan kita di masa lalu adalah keputusan terbaik. Keputusan terbaik. Jadi jangan kita, kan keputusan terbaik saat itu ya, tapi setelah kita kita pikirkan kembali bisa jadi keputusan itu tidak pas gitu setelah kita pikirkan kembali. Artinya apa? Bila kita membutuhkan sesuatu yang salah di masa lalu, jangan kita hidup dengan penuh penyesalan. Istighfarkan itu karena nanti kita ada materi mengistighfar terhadap masa lalu ya. Jadi keputusan-keputusan buruk kita di masa lalu yang kita ukur dari sekarang, pahami bahwa dulu kita buat berdasarkan data yang kita punya hari itu dan menurut kita hari itu terbaik. Dan bila kita masih terlintas menyesali, maka istighfar itu. Istighfar itu karena dengan cara itu kita menjadi lebih berdaya membuat keputusan-keputusan. Lebih berdaya memikirkan
Jadi tidak lagi tersita oleh masa lalu kita yang kita pikir keputusan itu buruk. 11, mempunyai pilihan itu lebih baik dibanding tidak punya pilihan. Jadi kalau kita merasa terpaksa lakukan, kita ucapkan istighfar. Kembali kita netral. Katakan saya memilih ini. Jadi jangan kita terpaksa yang milih ini, terpaksa milih itu gak enak gitu. Jadi punya pilihan itu lebih baik dibanding tidak punya pilihan. Itu menurut NLP begitu. Jadi kita juga begitu sebenarnya. Jadi dalam kondisi kondisi terpaksa sekalipun kita kondisi yang pilihan sih kita katakan ya Allah istighfar, kemudian ya Allah saya memilih ini. Jadi dengan kata lain ketika istighfar kita sudah minta izin pada Allah mengapa kita memilih ini. 12. Kekayaan orang jenius. Nah, ini kembali ini perlu kita clearkan karena inilah manusia berdaya. Kekayaan orang jenius itu ada 3. Pertama, jelas pengetahuan. Karena dia punya cara pandang pengetahuan memberikan kita opsi-opsi ya. Yang kedua, sudut pandang. Sudut pandang kita menjadi luas. Pertama, pengetahuan. Yang kedua, karena punya pengetahuan, kita punya sudut pandang yang luas. Karena sudut pandang yang luas, kita punya ketiga kekayaan jenius adalah kata. Jadi kemampuan kita mengatakan sesuatu, tidak finish. Orang-orang jenius adalah orang-orang yang mengatakan selalu terbuka. Bukan tidak berhasil, tapi belum berhasil. Gitu. Nah, kembali bila kita terjebak pada 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 hal-hal yang membatasi kita, ucapkan istighfar dan buka kata-kata, wah ini nggak berhasil ya, istighfar, astagfirullah, ya Allah, maafkan saya, ini belum berhasil. Ganti itu sebenarnya. 13, manusia itu sebenarnya kreatif. Cuma kadang-kadang pola pikirnya yang membatasi dia kreativitas kita. Jadi manusia itu melihat sesuatu sebenarnya kreatif. Cuma karena nggak mungkin ya, susah ya, itu yang membatasi dia untuk melakukan kreasi. Maka kembali istighfar menjadi pemain peran karena dia kembali ke nomor 7, dia kembali ke titik netral. 14, ini sebuah belief keyakinan dalam NLP yang sama dengan Islam bahwa manusia mempunyai sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuannya. Jadi dalam dalam Islam sumber daya kita adalah atau ujian kita selalu selaras dengan sumber daya yang kita miliki. Jadi tidak pernah ada ujian itu di atas kita. 15, sesuatu itu menjadi berbeda kita dirancang dengan cara berbeda. Input, proses, output gitu. Jadi input, proses, output artinya kita kalau inputnya langkahnya 1, kemudian menuju 2, kemudian 3, kita akan sampai ke dengan langkah yang sama. Tapi ketika menggunakan cara berbeda, maka kita akan menghasilkan cara berbeda. Dengan pengertian, kalau kita berpikirnya sama dari waktu ke waktu, pengetahuan yang kita buat sama dari waktu ke waktu, buku yang kita sama dari waktu ke waktu, kita akan merangkai dengan cara yang sama. Dan kalau kita merangkai dengan cara yang sama, maka tidak akan ada perubahan hasil. Kata Albert Einstein, manusia orang gila adalah ketika merancang kegiatan sama dari waktu ke waktu dan berharap hasil berbeda gitu. 16, ini mendukung yang 15. Semua yang kita lihat sebenarnya adalah data, informasi atau data yang menjadikan kita punya sumber daya, kembali ke sumber daya untuk merancang perubahan yang kita inginkan. Akio Marita, dia duduk ketika Sony lagi ini pemilik Sony lagi down, lagi produk lagi tidak punya itu duduk, kemudian dia perhatikan orang-orang negro main apa dulu main musik bawa tip gede-gede kemudian joget-joget itu. Aku merita mengatakan ada joget-joget, ada musik besar. Maka dari situlah kemudian timbul Walkman gitu. Timbul timbul ide akan ada sebuah produk baru gitu. Dengan artian kemarin ketika semua masukin ke data, maka dia akan bisa menjadi informasi bagi dia untuk membuat produk yang baru. Bagaimana cara kita memperlakukan data tersebut sangat bergantung pada kemampuan kita masuk ke 17 memproses internal kita. Jadi kalau proses internalnya berubah, maka outputnya berubah. Jadi ketika data dimasukkan ini hanya sebagai data selesai. Tapi ketika data dimasukkan sebagai sebuah input, maka diproses dengan cara berbeda, outputnya berbeda. Nah, ini masuk ke 17 ya gitu. Seperti halnya kita diminta untuk melihat dunia ini, Ali Imran ya, gitu.
Dan ujung dari kesimpulannya itu adalah tidak ada hal yang Allah ciptakan untuk sia-sia. Apa artinya? Kita memperlakukan informasi itu dengan cara berbeda, gitu. Dan kalau itu digunakan cara berbeda, maka ternyata outputnya adalah ini tidak ada yang sia-sia. Jadi itu masuk ke 17 ya, proses internal. 8, memodel. Jadi manusia itu sebenarnya cara terbaik untuk membuat perubahan dengan memodel orang lain. Memodel itu ada kemampuan kita untuk memodel orang lain. Namanya ATM sekarang. Amati, tiru, model ya. Kemudian modifikasi. Jadi amati dulu, tiru sampai kita levelnya sama, kemudian model. Jadi untuk memodel kejeniusan orang, akhlak seseorang, tirulah model seorang. Bagaimana menirunya? Bukan hanya meniru tentang kegiatan eksternalnya, cara dia bicara, tapi cara dia berpikir. Bagaimana berpikir ya, sehingga menghasilkan output seperti ini. Jadi Anthony Robbins, salah seorang pakar NLP, diminta untuk melatih pasukan Olimpiade penembak Amerika untuk menghasilkan emas. Maka Anthony Robbins mengatakan bahwa panggil saya 1-2 orang terbaik, coba lakukan tembak. Anthony Robbins tidak tahu cara nembak ya. Kemudian setelah selesai nembak, dua terbaik dipanggil. Kemudian disuruh di model. Bagaimana modelnya? Pertama, model kalau teknik menembak mereka sudah paham. Yang belum paham adalah teknik bagaimana berpikirnya. Jadi bagaimana dia tahu ini saat yang tepat menembak, bagaimana dia yakin bahwa ini eh, apa saatnya menarik pelatuk, disitulah kemudian yang dimodel. Karena inilah permainan internal. Jadi dalam memodel itu model perilaku eksternal dan model perilaku internalnya. Gitu. 19, nah ini tentang tanggung jawab. Jadi dalam istiwa NLP, kalau kita menghadapi tantangan hidup ataupun tantangan apapun yang ada hadir ke kita, apapun yang hadir pada kita, kita punya tanggung jawab. Kita minimal terlibat di situ, maka kita gunakan astagfirullahaladzim, maafkan saya karena ini terjadi. Itu harus kita katakan. Ini memang sedikit agak keluar. Itu. Ada orang bertanya, apakah artinya peperangan di Amerika dengan Irak misalnya, saya ikut bertanggung jawab? Jawabannya iya. Mengapa? Karena ketika data itu masuk, kita harusnya bisa melakukan sesuatu untuk membuat perubahan. Minimal berdoa. Gitu. Ya Allah, bisa begini. Jadi dengan cara ini kita punya tanggung jawab. Salah satu, jadi kita harus mengambil tanggung jawab. Dan kita bisa membuat perubahan dengan berdoa. Nah ini penting dalam istiadat. Jadi kita, begitu kejadian istiwa ya Allah, ini datang pada saya karena saya terlibat di dalam kegiatan ini. Oleh karena itu, ya Allah, saya mau maafkan saya dan mohon ridhamu untuk doakanlah. Ketemu orang lagi dagang, kondisi resesi, maka berdoakan. Berikan keberkahan, berikan perubahan pada dia. Lakukan itu karena dengan cara ini kita menjadi lebih berdaya. Orang yang mampu memberi adalah orang yang merasa berlebih. Dan terakhir, tubuh dan pikiran satu sistem. Jadi apa yang terjadi pada tubuh bisa bisa jadi mempengaruhi psikologi kita, pikiran kita. Ketika sakit kita cenderung lemah pikiran kita. Maka ketika kita melakukan ini istighfar, ucapkan istighfar karena pikiran kita bisa mempengaruhi tubuh dan begitu balik keduanya. Maka ketika istighfar kita merilis seluruh beban-beban yang ada dalam pikiran yang terhubung dengan penyakit tersebut, dan dengan cara itu penyakit bisa menyelesaikan diri sendiri karena kita meyakini bahwa self healing itu terjadi pada setiap orang gitu. Ketika kita kebentur dengkul kita sakit, kita tidur bangun udah sering sekali sakit udah hilang karena kita punya kemampuan self healing. Cuma self healing ini sering sekali terhalangi oleh pikiran kita. Maka gunakan pikiran kita agar kita bisa memacu tubuh kita bekerja lebih maksimal untuk menyelesaikan tantangannya. Baik, itu 20 hal yang Bapak Ibu harus pahami, harus proses ke dalam diri kita, dan pastikan Bapak Ibu memahami, karena ini menjadi ide, menjadi konsep, menjadi belief system, bagaimana sebuah ilmu bekerja. Kita nyebutnya presuposisi atau asumsi-asumsi sebuah ilmu. Sekarang kita akan masuk ke pilar. Pilar istighfar NLP. Pilar kita ada 4. Pilar ini adalah yang menjadikan kita menjadi efektif hidup, menjadi kita lebih berdaya ngadapin apapun. Pertama adalah orang yang punya pilar ini harus dia
memperdalam terus-menerus ya. Pertama, orang itu harus punya kemampuan membangun hubungan dengan orang. Maka mulai hari ini, latihlah bertemu dengan orang baru, kemudian bercakap-cakaplah. Karena itu adalah life skill. Dan itu mendukung istighfar NLP. Jadi ketika kita terlintas, nanti gini, nanti gini, gunakan itu, istighfarkan itu, dan maju. Mungkin awal-awal tidak biasa, tapi lama-lama terbiasa. Jadi usahakan punya skill untuk membangun namanya rapor. Rapor itu hubungan baik antar orang, hubungan keakraban. Kedua, dengan mental berdaya, dengan pikiran istighfar, kita akan terbiasa mendapatkan sinyal-sinyal. Bila kita ingin sinyal itu namanya sensory equity, kita melatih. Jadi di dalam teknik istighfar NLP, bila ada kita ingin kejar sesuatu, ingin mengejar bisnis, karir dan sebagainya, tentu kita melihat sebuah insting ya. Ketika kita memikirkan sesuatu, ada insting kebaikan. Misalnya ketemu orang, sapalah orang. Ketemu siapapun sapa, karena bisa jadi ada keberkahan di situ dan ada peluang di situ. Sensory equity artinya kemampuan kita menangkap sinyal-sinyal dan kemudian menangkap kesempatan itu kemudian untuk dimanfaatkan semaksimal mungkin. Jadi kalau ada hal bagus yang perlu kita telusuri, nggak ada tarsok gitu. Tarsok nggak ada, langsung kita kerjakan gitu. Dan ketiga, outcome thinking. Jadi orang orang efektif itu ketika hidupnya di track dengan goals. Dia punya goals. Disebut outcome adalah bukan hanya goals, dia memikirkan apa yang terjadi pada dia jika goals ini tercapai. Dan orang overthinking selalu memikirkan outcome yang tidak hanya buat bicara goals, tapi apa dampaknya bagi dia dan orang lain gitu. Sebagaimana Abdurrahman Auf ketika dia memikirkan bisnis, dia memikirkan apa dampak yang bisa dirasakan dan apa yang bisa diberikan pada orang lain. Jadi pikirkan tentang outcome. Hari ke hari kita pikirkan kita mendekati outcome kita atau menjadi outcome kita. Apa yang diperlukan agar outcome kita tercapai dan apa yang diperlukan agar kita semakin efektif mendekati outcome kita. Ini ya, outcome adalah tujuan, dampak, tujuan yang kita inginkan. Dan bila itu penting, maka tiap hari kita akan memacu diri kita untuk mendekati outcome tersebut. Dan terakhir adalah perilaku fleksibel ya. Jadi kadang-kadang kita punya planning atau kita tidak sesuai, kita harus berubah gitu. Sifat fleksibel ini menjadi ciri khas orang efektif ya. Gitu. Dan istighfar membuat kita kembali ke titik netral nol. Jadi kita tulis apa sesuatu, aduh kenapa nggak berhasil dapat lagi itu istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Kita berdoa pada Allah dan minta ide bagaimana langkah selanjutnya. Ya, jadi daripada kita sibuk memikirkan yang tidak bisa kita capai, maka kita fokus memikirkan apa yang bisa capai hari ini, saat ini. Gitu. Dan itulah pilar kita. Jadi, dan ini pilar ini skill ya, skill yang harus diasah terus-menerus. Kemampuan membangun hubungan, kemampuan menangkap sinyal, kemampuan outcome thinking, memikirkan tujuan dan memastikan tujuan itu menjadi track kita dalam hidup dan tindakan-tindakan fleksibel ya gitu. Nah, ini ada dalam pikiran kita. Ingat, pikiran kita menghasilkan resonansi keluar dan output result adalah hasil dari pikiran kita. Jadi gila kita mendapatkan hasil yang tidak sesuai, maka kita perlu evaluasi pikiran kita. Jangan-jangan ada pikiran yang salah. Jangan-jangan ada dari 4 pilar ini yang tidak saya jalankan dengan baik, sehingga resultnya tidak sesuai dengan apa yang inginkan. Bila itu terjadi, istighfar, kemudian kita evaluasi diri, dan kemudian melangkah lagi. Jadi jangan terus menyesali apa yang sudah terjadi kembali tentang fleksibilitas ya dalam hidup kita. Jadi keep going, keep fixing, keep koreksi kalaupun ada yang salah, ucapan istighfar, kemudian membuat perbaikan dari waktu ke waktu. Oke, baik, kita sekarang akan masuk ke latihan kita. Kita menyebutnya latihan QBS atau Qulu Bala Syait. Nah, inilah latihan di mana kita mengakses kondisi istighfar sekaligus juga kita merancang permohonan kita. Jadi hari ini kita akan latihan, kita akan pertama, kita ingin apa dalam hidup ini? Ingin hidup seperti apa yang ingin kita capai. Kemudian rancang itu, buat storytellingnya.
Saya akan begini, saya akan begini, saya akan ini, dan kalau ini tercapai, saya akan begini, saya akan begini. Dan rancang permohonan ini kalau bisa yang Allah setujui. Ya. Jadi jangan saya hanya ingin punya uang. Kalau saya punya uang, apa yang terjadi pada diri saya? Apa kontribusi pada orang, bangun rumah sakit, bangun panti asuhan dan sebagainya gitu. Oke, sebelum melakukan itu, tarik nafas sebentar, kemudian pikirkan apa yang mau kita inginkan. Baik sekali. Kemudian setelah selesai, kita duduk tenang. Duduk tenang, boleh sila seperti di gambar. Tarik nafas, keluarin. Ini kita nurunin gelombang otak ya. Tarik nafas, sekali keluarin. Tarik nafas, keluarin. Nggak boleh pejamkan mata. Dan ketika pejamkan mata, apapun yang muncul dalam pikiran, biarkan aja hadir. Bagus. Tarik nafas, nafas dari hidung, keluar dari mulut. Rasakan kaki kita yang lagi menempel di tanah atau dimanapun. Punggung kita, tempat duduk kita, rasakan apakah terasa panas, hangat, dan apapun yang muncul. Rasakan saja sensasi pada tubuh kita. Dan bila ada suara-suara sekitar kita, biarkan hadir. Bagus sekali. Tarik nafas, keluarin. Kali ini saya tarik nafas. Rasakan kesegaran masuk ke dalam tubuh kita. Setiap sel terisi oleh nafas kita, oleh oksigen kita. Dan ketika membuang nafas, kita membuang seluruh rasa resah, keresahan, seluruh beban-beban kita. Tarik nafas, keluarin. Bagus sekali, tarik nafas, keluarin. Tarik nafas, sekali keluarin. Dan sekarang saya ingin kita mengucapkan istighfar. Astagfirullahaladzim. Ucapkan pelan-pelan. Astagfirullahaladzim. Apapun yang muncul dalam visualisasi, biarkan saja. Astagfirullahaladzim. Bagus sekali. Dan dalam kondisi ini, saya ingin Bapak Ibu merasakan diri kita naik. Naik ke atas. Dan seperti kita naik ke atas, jadi membiarkan jasad kita di bawah. Kita naik ke atas. Jauh sekali. Naik ke atas. Bagus sekali. Kita menembus atap rumah kita atau dimanapun Bapak Ibu berada. Dan terus naik ke atas. Naik ke atas. Naik ke atas. Jauh ke atas. Kita bisa melihat kota kita dari atas. Terus naik ke atas. Naik ke atas. Kita bisa melihat pulau kita dari atas. Pulau tempat kota kita. Entah di provinsi mana Bapak Ibu berada. Lihat dari atas. Dan kita naik lagi. Naik lagi. Dan kali ini kita bisa melihat Indonesia. Pulau dari atas. Jauh naik ke atas. Naik ke atas. Kita bahkan sekarang bisa melihat Asia dari atas. Naik lagi ke atas. Jauh naik ke atas. Kita bisa melihat Eropa dari atas. Naik lagi ke atas. Naik lagi ke atas. Kita bisa melihat dunia dari atas. Dan di saat itu kita ucapkan pada diri kita bukanlah tubuh saya. Kita bahkan bukan pikiran kita. Saya bukanlah tubuh saya. Saya bukanlah pikiran saya sambil naik ke atas. Saya bukanlah pikiran saya. Saya juga bukan tubuh saya. Saya juga bukan tubuh saya. Saya juga bukan pikiran saya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Naik terus ke atas. Astagfirullahaladzim. Dan perlahan, ketika kita naik terus ke atas, tubuh kita terlepas. Tangan kita terlepas. Kaki kita terlepas. Tubuh kita terlepas satu persatu dari kita. Kita melayang entah kemana. Sambil mengatakan, saya bukanlah tubuh saya. Saya bukanlah pikiran saya. Saya bukanlah tubuh saya. Saya bukanlah pikiran saya. Saya bukanlah tubuh saya.
Dan saya bukanlah pikiran saya bukan dus. Ternyata tubuh kita terlepas semua. Kita melayang, melayang, entah di mana. Jauh di atas ketinggian. Dan perlahan-lahan kita dengar suara. Bukankah aku ini Tuhan? Qalu bala syahidna. Ya Allah, saya menyaksikan suara-suara itu terdengar gitu, begitu samar-samar, begitu dekat. Dan kita menjadi melihat, mendengar, dan merasakan saat kita awal diciptakan di bumi ini. Kita berjanji pada Allah, ya Allah, saya berjanji, saya akan kembali kepadamu, ya Allah. Ada masa di mana saya akan kembali dan menyaksikan kehadiranmu. Dan menyaksikan pengadilanmu, ya Allah. Ya Allah, ucapkan astagfirullah, astagfirullah. Maafkan hidup saya, ya Allah. Maafkan saya telah menyia-nyiakan apa yang Engkau berikan, ya Allah. Maafkan dalam hidup saya sering ragu kehadiranmu, ragu kemampuanmu untuk menyelesaikan tantangan hidup saya. Ya Allah, ya Rabb, maafkan saya, ya Allah. Maafkan saya, ya Allah. Kita terus berdoa, memohon ampun pada Allah. Di ketinggian yang jauh, entah seberapa lama. Dan kita perlahan-lahan merasakan, melihat, mendengar, dan merasakan apa yang sudah kita lakukan selama ini. Bagaimana perilaku kita selama ini. Bagus sekali. Dan sekarang kita mulai berjanji pada Allah. Bila kita kembali ke dunia, apa yang akan saya lakukan, apa yang akan kita lakukan. Katakan pada diri hari ini, sekarang juga. Ya Allah, ya Rabb, saat nanti saya kembali, saya akan melakukan seperti apa yang saya lakukan. Bagus sekali, lakukan lebih banyak. Bagaimana dengan ibadah kita? Bagaimana dengan keyakinan kita? Bagaimana dengan pengetahuan kita? Apa yang perlu kita lakukan agar Allah makin suka dengan perbuatan kita? Bagus sekali. Bagaimana kontribusi kita pada dunia, pada sekeliling kita? Bagus sekali. Biarkan sesaat. Dan sekarang itu semua selesai. Saya ingin kita naik lebih jauh lagi ke atas. Jauh lebih ke atas. Jauh lebih ke atas. Dan kali ini kita akan memohon permohonan pada Allah. Ya Allah, saat kembali nanti, mohon bantuan dirimu. Saya punya permohonan agar hidup saya menjadi sebutkan apapun yang tadi proposal. Katakan semuanya pada Allah. Saya ingin seperti ini. Saya ingin seperti ini. Dan bila itu terjadi, saya akan begini. Saya akan begini. Saya akan begini. Terima kasih ya Allah telah hadirkan perasaan ini. Telah hadirkan seakan-akan saya berbicara denganmu. Ya Allah, ya Rabb, hari ini saya menginginkan ini ya Allah. Izinkan, ridhokan agar saya memiliki. Dan ya Allah, berikan sinyal. Baik berupa bentuk apapun yang saya pertimbangkan, saya resapi nanti saya turun ke bumi. Bagus sekali. Apapun yang muncul dalam pikiran Anda, biarkan hadir bentuknya apapun, simbol sinyal atau apapun itu. Karena kita akan resapi itu di bawah. Bagus. Katakan Alhamdulillah ya Allah. Saya akan penuhi janji saya apa yang saya ucapkan hari ini. Dan kita turun, 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 turun. Dan tubuh kita mulai menyatu satu persatu. Turun, turun. Tubuh kita menyatu kembali. Pikiran dan tubuh saya kembali. Bagus sekali. Terus turun, 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 turun. Jauh turun. Kita bisa melihat bumi sekarang dari atas. Turun menuju bumi. Turun. Kita bisa melihat Amerika dari atas. Turun. Kita melihat Eropa dari atas. Turun lagi.
turun lagi, menuju Indonesia, turun lagi, turun lagi, menuju pulau kita, turun lagi, menuju kota kita, turun, melalui atap yang tadi kita lewati, turun, 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 dan kita kembali ke tubuh kita. Ucapkan Alhamdulillah dan pikirkan apa kita jadi kembali ke Allah. Tarik nafas. Bila sudah siap, boleh kembali ke ruangan ini. Bagus sekali. Lakukan itu setiap hari. Oh iya, setelah kita turun, pikirkan simbol tadi apa. Ada beberapa orang-orang simbolnya segitiga, kotak, bahkan ada berupa sebuah apa tongkat gitu. Apapun yang muncul, pikirkan, tanyakan dari diri dalam diri kita apa artinya. Apa artinya Allah ridho, apa artinya itu. Dan bila belum dapat, maka tanyakan kepada diri. Ataupun nanti kalau bapak ibu tidur, apa artinya tongkat, apa artinya ini bagi saya. Dan tolong katakan kepada diri saya, biarkan pikiran kita memikirkan jawaban jangan tidur, karena nanti begitu bangun, apapun yang muncul itu terjadi dan tafsirkan itu untuk pemberian kita. Dan itulah jawaban dari Allah. Nah, di hari-hari berikutnya, Bapak Ibu lakukan ini tiap hari. Misalnya sudah ketemu jawaban, gitu. Kemudian kita mulai membuat perancang permohonan, tidak lagi tentang permohonan awal, katakan apa langkah yang harus saya lakukan. Maka lakukan lagi, seperti tadi naik ke atas dan kemudian jadi permohonannya sudah selesai, jadi tinggal apa langkahnya. Jadi kemudian hari pertama, hari kedua pikirkan lagi. Kalau kita masih belum jelas langkahnya, lakukan lagi. Ingat, gunakan istighfar, 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 karena sering sekali dalam dalam kegiatan ini kita ada suara-suara yang tidak mendukung kita. Ketika itu terjadi revisi, revisi itu kemudian bangunkan kembali rasa positif, ada Allah di sana. Jangan lupa istighfar, gunakan istighfar sebanyak mungkin. Karena dalam proses ini sering sekali kita terganggu oleh suara-suara yang tidak mendukung. Nah, ketanyakan ini sebenarnya kegiatannya apa? Kegiatannya sebenarnya kita sedang naik ke, orang menyebutnya spiritual state atau kondisi spiritual, kondisi mental spiritual di mana kita merasa dekat dengan Allah, di situ kita buat permohonan. Dan tubuh kita, pikiran kita bisa membaca apakah ini selaras nggak dengan apa yang kita inginkan. Dan ini adalah latihan ketiga. Ya, latihan pertama, latihan kedua, latihan ketiga. Latihan ketiga ini Bapak Ibu bisa ulang kalau Bapak Ibu belum jelas apa yang harus dilakukan. Jadi ini seperti berkoordinasi dengan kondisi spiritual state atau tauhid state atau kondisi mental spiritual. Mengapa naik ke atas? Karena kalau kita pakai uh, keyakinan Cina, itu keyakinan bukan keyakinan keyakinan energi meridian, maka atas itu kita punya punya persepsi bahwa Allah di atas. Dan pikiran kita, terutama pakar spiritual Johar menggambarkan ketika orang itu merasa di atas, dia ada dekat dengan Allah, dan ketika itu terjadi ada bagian di otaknya yang terang, seakan-akan dia dekat dengan Allah. Ini yang David Hawkins menyebutnya tercerahkan. Jadi mereka ketika manusia merasa tercerahkan. Nah, inilah strategi berpikir ya kembali. Apakah boleh dia? Boleh. Cuma di persepsi kita, persepsi manusia, walaupun Allah ada di mana-mana, Allah itu di atas. Maka kita naik ke atas. Itu strategi berpikirnya. Baik, sekarang tinggal Bapak Ibu lakukan dan pastikan Bapak Ibu memahami materi. Bila tidak ada yang belum mengerti, silahkan tanya di grup ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.